Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan tentunya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang tata laksana pemeliharaan sapi perah laktasi ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa sapi perah ini yang kita harapkan adalah produksi susunya. Nah, produksi susu ini akan muncul kalau dia sedang laktasi. Nah, periode laktasi yaitu suatu masa di mana sapi berproduksi susu yang berlangsung selama 10 bulan atau sekitar 305 hari. Nah, pada permulaan laktasi, bobot badan akan mengalami penurunan karena sebagian dari zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk pembentukan susu diambil dari tubuh sapi tersebut. Jadi, pada masa laktasi itu hampir semua dan dalam jumlah yang besar sesuai dengan produksi susunya, semua zat-zat itu akan sedemikian rupa di metabolisme untuk kebutuhan memproduksi susu tersebut. Nah, pada saat itu juga sapi laktasi mengalami kesulitan untuk memenuhi zat-zat makanan ya yang dibutuhkan sebab nafsu makannya menurun ya, dan berkurang dia. Nah, ini ya sama halnya kalau misalnya pada manusia, maaf ya, yang baru saja melahirkan, biasanya kondisinya masih lemah, masih agak kurang enak badannya. Ini juga terjadi pada sapi sehingga nafsu makannya berkurang, sementara tuntutan untuk memproduksi susu itu secara alamiah kan harus dipenuhi, sehingga inilah pentingnya kita tahu bagaimana manajemen pengelolaan dari sapi perah laktasi atau waktu dia berproduksi ya, produksi susu tentunya ya. Nah, dari sejak melahirkan ya, produksi susu akan terus dia akan meningkat dengan cepat sampai mencapai puncak produksi pada kisaran misalnya sekitar 35-50 hari setelah melahirkan. Nah, setelah mencapai puncak produksi, biasanya produksi susu harian akan mengalami penurunan rata-rata sekitar 2,5% per minggu. Nah, ini harus hati-hati ya di dalam mengelola ya, terutama dari pemberian pakannya atau pemberian ransumnya. Harus benar-benar kita kelola dengan baik karena ini akan memperparah penurunan kalau misalnya tidak dibarengi ya dengan pengelolaan pemberian pakan yang baik ya, baik segi kuantitas ataupun kualitasnya. Nah, ini pentingnya kita harus terus bersemangat untuk mengetahui seluk-beluk tentang sapi perah yang kita punya tentunya. Kemudian lama ya diperah atau lama laktasi yang paling ideal itu adalah sekitar 305 hari atau sekitar 10 bulan ya. Sementara sapi perah yang laktasinya lebih singkat atau lebih panjang dari 10 bulan ini bisa berakibat terhadap produksi susu yang akan menurun pada laktasi berikutnya. Nah, ini kan harus kehati-hatian. Kalau pengelolaan kita tidak baik pada laktasi yang sekarang, itu bisa berdampak ke produksi susu pada saat laktasi berikutnya nih ya, itu akan berdampak seperti ban berjalan dia. Nah, ini harus hati-hati jangan sampai terjadi pada sapi kita. Nah, ya, produksi susu sapi perah perlaktasi akan meningkat terus sampai dengan periode laktasi yang keempat ya. Atau kalau hitung-hitungan umur ya, kalau misalnya sapi perah itu sampai mencapai umur 6 tahun. Nah, apabila sapi perah itu
pada umur 2 tahun sudah melahirkan atau laktasi pertama dan diharapkan demikian, dan setelah itu terjadi penurunan produksi susu. Nah, selama laktasi, kesehatan dan kebersihan sapi perah harus selalu dijaga dengan baik ya. Pencegahan terhadap berbagai penyakit terutama mastitis harus benar-benar mendapat perhatian secara khusus karena ini sangat rentan dan itu bisa diupayakan secara preventif ya dengan sanitasi kandang, di dalam pengelolaan, pemberian pakan yang baik itu akan meningkatkan imunitas tubuh sapi sehingga tidak gampang terkena penyakit ya. Jadi ini hal-hal yang terus kita harus suarakan untuk saudara kita, teman kita, bro and sis yang memang bergerak di bidang sapi perah ini ya. Sangat menguntungkan. Lebih baik kita melakukan hal ini ya, usaha preventif, daripada kalau sudah terjadi kita lalu kita obati, itu biasanya sudah tidak efektif lagi ya. Kemudian laktasi normal sapi perah itu yang setiap tahunnya dikawinkan dan bunting adalah selama sekitar 44 minggu atau sekitar 305 hari. Nah, perkawinan lebih lambat ya, kalau kita mengawinkan lebih lambat dalam periode laktasi akan memungkinkan periode laktasinya akan lebih panjang dia. Nah, selain itu dikatakan bahwa umur sapi adalah suatu faktor yang mempengaruhi produksi air susu yang pada umumnya ya. Produksi pada sapi laktasi pertama adalah terendah dan akan meningkat pada periode laktasi berikutnya dengan syarat ya. Kalau tidak ada faktor-faktor yang mengikuti, maksudnya faktor misalnya dia di dalam laktasi pertama itu terjadi mastitis atau pakannya tidak dikelola dengan baik dan seterusnya ya, manajemennya tidak terkelola dengan baik, bukan meningkat pada laktasi kedua, justru bisa terjadi penurunan. Demikian ya yang harus ini ya. Faktor-faktor lain seperti makanan, kesehatan, frekuensi pemerahan dapat lebih berpengaruh terhadap produksi air susu dibandingkan dengan faktor umur sapi. Jadi ini yang harus dikuatkan ya, bagaimana manajemen pengelolaan sapi pada saat laktasi tersebut ya, manajemen bagaimana pemberian pakannya, bagaimana manajemen kesehatannya, bagaimana frekuensi tata laksana pemerahannya. Ini sangat berpengaruh ya terhadap nanti produksi dan perkembangan produksi susu yang akan terjadi pada sapi kita. Nah, berikutnya adalah lama laktasi induk sapi perah umumnya bergantung pada keefisienan reproduksi ternak sapi tersebut. Ternak sapi perah yang terlambat menjadi bunting menyebabkan calving intervalnya diperpanjang sehingga lama laktasi yang terjadi sehingga ya interval diperpanjang sehingga lama laktasi menjadi panjang karena induk sapi perah akan terus diperah selama belum terjadi kebuntingan. Nah, ini juga tidak diinginkan ya. Jadi kunci sukses juga bagaimana kita memanage di dalam reproduksi ini, kalau bisa ya tidak terlalu mundur ya. Nah, ini banyak kaitannya dengan bagaimana deteksi birahinya yang tepat ya, waktu melakukan IB-nya tepat, itu tidak ini, karena ini akan berdampak pada pengunduran ya, kebuntingan tentunya. Kemudian produksi susu induk sapi perah periode laktasi sangatlah bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perubahan keadaan lingkungan yang umumnya bersifat temporer seperti perubahan manajemen terutama pakan ya, kemudian iklim dan kesehatan sapi perah yang kita pelihara. Oke, kondisi iklim di lokasi induk sapi perah yang kita pelihara sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan produksi susu. Misalnya suhu lingkungan yang ideal ternak sapi perah adalah sekitar 15,5 derajat Celcius. Karena pada kondisi suhu tersebut
pencapaian produksi susu dapat optimal. Suhu kritis untuk ternak sapi perah Frisch Holland adalah sekitar 27 derajat Celcius. Nah, ternak sapi perah Frisch Holland ini ya, karena berasal dari Eropa, dari daerah temperate sana, maka akan berproduksi optimal sesuai suhu kondisi lingkungan di sana dengan kisaran misalnya 10 derajat sampai 21 derajat Celcius. Nah, ini salah satu contoh di Fiji dengan rataan suhu lingkungan 24,4 derajat Celcius dan tingkat kelembapan relatif yang tinggi. Ternyata ternak sapi perah ini sudah mengalami penurunan produksi. Nah, kita ya di negara kita memang agak panas ya, hampir sama relatif dengan di daerah Fiji ini. Kita berharap rekayasa lingkungan. Maksudnya di dalam proses kita memelihara, kita cari daerah yang agak sejuk ya, misalnya di daerah yang punya ketinggian misalnya kisaran di atas 600 meter ke atas dari permukaan laut. Ini salah satu upaya untuk menjamin suhu ya, dan tidak terlalu banyak pengeluaran di dalam mengendalikan lingkungan. Bisa saja di daerah panas misalnya ya, tapi ongkos misalnya kita harus misalnya memberi alat pendingin dan lain-lain, jadi nantinya akan mengganggu ya biaya operasional yang lain ya. Kita berharap seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti di Jakarta juga ada yang tetap pelihara sapi perah, mengingat mempertimbangkan dekat dengan konsumen, tidak masalah, tetapi harus dikelola sedemikian rupa suhu lingkungannya tidak terlalu panas ya. Entah ya bagaimana caranya, kalau sekarang sudah banyak alat yang bisa menyemprot supaya suhunya bisa turun ya, kipas angin yang ditambahkan es yang bisa mendinginkan ruangan ya, kalau perlu pakai AC ya, tapi jangan sampai ternaknya pakai AC, orangnya peternaknya nggak pakai AC, nggak lucu juga jadinya. Oke, berat dan kapasitas ambing mencapai puncak pada waktu sapi berumur 6 tahun ya. Kemudian kenaikan kemampuan menampung cairan berbeda pada tiap-tiap laktasi pertama dan kedua. Nah, sapi berumur 5-6 tahun periode laktasi ketiga dan keempat yang pada umumnya sudah mencapai kedewasaan berproduksi ya, dan mampu memberikan hasil produksi air susu yang tinggi. Nah, ini yang harus. Nah, kalau pada masa-masa seperti itu ya, kita udah tahu ya bagaimana mencoba mengelolanya dengan baik ya. Jangan sampai di masa-masa puncak produksi atau puncak laktasinya kita tidak dapat mengelola dengan baik, atau sebaliknya kita harus bisa mengelola dengan baik pada masa-masa puncak-puncak laktasi ya. Jadi setelah umur 2 tahun laktasi pertama dia mulai meningkat, ini harus benar-benar kita kelola sapi perah kita itu dengan optimal ya. Sudah barang tentu kalau kita pengelolaannya baik, tentu dia akan berdampak pada produksi susu yang baik pula. Oke. Di mana ya pada setiap periode laktasi produksi air susu yang dihasilkan mencapai hasil produksi susu yang maksimal pada bulan ketiga setelah melahirkan. Nah, produksi susu pada sapi perah terbanyak dihasilkan pada periode laktasi ketiga dan keempat dengan kisaran umur 5-6 tahun, dan sesudah itu produksi susunya akan terus menurun dengan semakin tuanya umur sapi ya. Oke. Nah, berikutnya yang harus dilakukan itu adalah menjaga kebersihan badan sapi. Ya, ini sangat penting ya. Berbeda dengan ternak yang lain yang tidak suka mandi ya, atau tidak diperlakukan ya, tidak dimandikan. Nah, ini untuk sapi perah ini memang khas ya. Memandikan sapi hendaknya dilakukan setiap hari untuk menjaga agar sapi tetap sehat dan bersih ya, sehingga parasit dari luar tidak mudah berinfeksi ya. Di samping itu juga untuk memperlancar proses metabolisme
dalam memproduksi susu yang tetap tinggi dan stabil. Serta untuk menjaga agar susu tetap bersih dan bulu-bulu yang rontok maupun kotoran yang menempel pada kulitnya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin yang harus kita lakukan bagaimana supaya sapi kita tetap bersih. Karena kita tahu produksi susu ya, salah satunya yang harus dilakukan benar-benar supaya susu yang kita produksi itu kualitasnya bagus ya, dan nanti konsumen pasti akan terus memilih produk kita kalau kualitasnya terjaga. Nah, di samping kebersihan sapinya, kita juga harus mengelola kebersihan kandang dan peralatan. Nah, kenapa ini sangat penting? Kembali kita tegaskan, produk susu itu adalah salah satu produk yang amat sangat rentan ya terkontaminasi. Nah, oleh karena itu kandang harus dibersihkan setiap hari secara teratur, terutama lantai kandang dan bak pakannya juga, dan juga bak minumnya ya. Sapi perah yang sedang laktasi memerlukan tingkat kebersihan yang lebih baik agar air susu yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik pula, terutama pada waktu akan mengadakan pemerahan ya. Kandang dan peralatan harus dibersihkan terlebih dahulu sebab air susu mudah sekali menyerap bau-bauan. Nah, ini yang kadang-kadang kotorannya sudah kita lakukan pembersihan ya, semuanya sudah disiapkan. Yang tidak kalah pentingnya anak kandangnya ya, kebersihan anak kandang. Ini yang kadang-kadang terlupakan ya, yang sering terjadi di lapangan ya. Dia pakai wear pack atau pakai baju kadang-kadang tidak diganti beberapa hari. Nah, ini bisa menimbulkan bau susu yang kurang sedap, termasuk kalau dia berlebihan menggunakan misalnya minyak wangi yang terlalu menyengat misalnya. Nah, ini juga bisa menimbulkan, loh kok susunya baunya bau parfum yang aneh. Itu juga nanti tidak perlu atau tidak boleh dilakukan ya. Oleh karena itu diperlukan air yang cukup ya untuk penyediaan air minum, memandikan sapi, membersihkan kandang dan peralatan persusuan ya, di samping semuanya. Jadi sapinya bersih, kemudian kandangnya bersih, termasuk yang memerah ya, yang melakukan proses pemerahan ya. Jadi harus benar-benar ini harus diperhatikan semuanya sehingga susu yang kita peroleh benar-benar terjamin dan berkualitas. Oke. Nah, berikutnya adalah pemberian pakan yang teratur. Frekuensi pemberian pakan setiap hari harus teratur dan diberikan dalam waktu yang tetap ya. Dia mempunyai jam biologis ya. Ini bisa terjadi pada semua makhluk ya. Kalau memungkinkan, termasuk manusia, dia kalau memang sarapan pagi jam 7, upayakan jam 7. Biasanya secara biologis ya, dia punya jam biologis bagaimana dia mengeluarkan enzim ya, yang dipersiapkan untuk proses pencernaan tersebut ya. Kemudian umumnya sapi yang dewasa yang sudah laktasi diberikan pakan konsentrat dan hijauan pakan pada waktu pagi hari dan sore, atau bila mana perlu diberikan tambahan ekstra pada waktu malam hari ya. Sudah barang tentu patokannya adalah produksi susunya ya, karena ransum yang diberikan itu harus berkorelasi positif ya terhadap produksi susu. Kalau produksi susunya 35 atau 30 liter per hari ya, harus didukung oleh pakan ransum yang untuk kebutuhan produksi susu 30 liter per hari. Jangan dikasih misalnya ransum seadanya untuk misalnya untuk yang produksi 20 liter, pasti itu sapinya dijamin nanti produksi susunya akan menurun. Jadi tidak imbang antara yang
istilahnya bahan utama yang akan dijadikan susu tidak cukup ya, akhirnya apa? Maka bisa berdampak pada produksi susunya menurun. Sebaliknya, kalau produksi susunya cuma 20 liter, ya jangan diberikan ransum yang untuk produksi 30 liter, yang akan rugi karena biasanya ransum yang untuk produksi tinggi itu jelas harganya lebih mahal karena kita harus memacu di situ harus ada sumber protein dan TDN yang lebih tinggi ya sesuai dengan tuntutan kebutuhan produksi susunya tersebut ya. Tetap harus benar-benar patokannya adalah berapa sih produksi susunya. Oke. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah gerak badan sapi perah ya, tidak hanya manusia, sapi perah juga idealnya dilakukan exercise ya. Untuk apa? Untuk menjaga kondisi tubuh sapi tetap sehat dan kuat. Maka perlu dilakukan exercise ya, sebagai gerak badan di lapangan terbuka secara teratur 2 kali setiap minggunya. Nah, tujuannya agar supaya sirkulasi darah dalam tubuh mengalir dengan lancar, organ-organ tubuh dapat berfungsi normal, serta otot-otot atau urat daging dapat berkembang dengan baik ya. Kemudian gerak badan sapi dapat dilakukan pada pagi hari selama kurang lebih 1 sampai 2 jam per hari dengan cara melepas sapi di lapangan yang terbuka sehingga sapi dapat berlari-lari ya, berjalan dan merumput, mendapatkan sinar matahari yang baik ya. Itu kita harapkan kita benar-benar mempunyai lahan yang memang kita persiapkan untuk sapi kita itu untuk melakukan olahraga atau exercise ya, itu akan lebih bagus ya untuk menunjang kesehatan sapi. Nah, berikutnya perawatan kuku ya. Pemeliharaan kuku perlu mendapat perhatian yang serius, terutama sapi-sapi yang dipelihara dalam kandang terus-menerus. Dia tidak punya gesekan ke kukunya terhadap ya alas yang keras itu. Kalau di lapangan yang misalnya yang di padang pengembalaan itu mungkin ya agak terbantu ya mengikis kukunya. Tapi untuk yang terus-menerus di dalam kandang harus dilakukan pemotongan kuku ya. Untuk menjaga kedudukan atau posisi kuku yang serasi, maka paling tidak 6 bulan sekali agar dilakukan pemotongan kuku secara teratur, terutama kuku kaki belakang ya. Pemotongan kuku dilakukan dengan menggunakan alat khusus, pisau pemotong kuku dan beberapa alat lainnya misalnya gigi, tata, palu dan lain-lain ya. Kuku yang dipotong adalah bagian tanduk pada bagian kaki sampai menjadi rata atau menjadi sedikit cekung ya, sehingga berat badan sapi terbagi rata pada keempat kakinya ya. Tidak perlu sapi itu kalau misalnya dibiarkan, jadi nanti sapinya itu malah terganggu dia di dalam posturnya, berjalannya dan lain-lain. Nah, ini akan berdampak juga pada produksi susu ya. Nah, kemudian cara pemotongan kuku yang mudah dan aman adalah sebagai berikut. Misalnya sapi yang kukunya sudah panjang dapat dibawa ke kandang jepit untuk memudahkan pelaksanaan kerja pemotongan kuku. Kemudian kuku sapi dibersihkan dahulu dengan air yang bersih dan disikat sampai bersih. Nah, bagian kuku yang telah mati dibersihkan terlebih dahulu dengan pisau kuku ya. Kemudian bagian kuku yang panjang dipotong sesuai dengan bentuk kuku yang normal, mula-mula bagian depan dan samping, kemudian bagian bawah, solnya ya. Perhatikan dalam pemotongan kuku diusahakan jangan sampai terjadi pendarahan. Nah, kemudian setelah dipotong bagian-bagian kuku tersebut kemudian dikikir ya agar lebih halus dan indah ya. Selanjutnya diolesi dengan yodium tinctur ya. Itu untuk supaya jangan sampai terjadi infeksi kalau toh ada yang luka ya.
Demikian yang bisa disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tata laksana atau manajemen pemeliharaan sapi perah laktasi ya atau induk laktasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua dan saling mendukung ya supaya produktivitas ternak kita selalu meningkat dan tetap meningkat ya. Dan tentunya ya akan berdampak pada semuanya untuk ketahanan ekonomi, untuk ketahanan pangan, ketahanan pangan terutama protein hewani. Itu yang kita harapkan ya. Demikian mudah-mudahan ya. Salam sehat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.